Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini terus mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, termasuk nikmat untuk duduk di masjid ini. Ini adalah simbol dari kenikmatan yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan nikmat iman dan Islam. Dan indikator terbesar dari adanya kenikmatan iman dan Islam pada diri kita ini adalah seberapa jauh kita merasa nyaman, kita merasa tentram, kita punya keinginan kuat di dalam melakukan ketaatan kepadanya, dan juga seberapa kuat kita di dalam menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya yang disebut dengan nikmat iman dan Islam itu. Jadi dalam riwayat dikatakan kalau orang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam, manisnya iman dan Islam, maka dia akan terus merasa kurang di dalam melaksanakan ketaatan. Dia akan terus memperbaharui, memperbaiki, meningkatkan segala apa kebaikan yang dilakukannya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran, menyampaikan agama yang terakhir, yaitu agama Islam. Tidak akan ada lagi agama baru, tidak akan ada lagi ajaran yang bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat selain ajaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu inna harfu taukid sekaligus juga di situ adatul hasri yang menyatakan tidak akan ada lagi, hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam, hanyalah agama Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jauh dari masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara geografis pun kita jauh, tapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menganut ajaran Islam ini, dan mudah-mudahan nanti kita diwafatkan dalam membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salah satu usaha agar kita diwafatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam adalah terus berupaya. Semakin tua kita semakin meningkat, semakin tua kita semakin sadar bahwa kita akan menghadap kepadanya. Bahkan ya alhamdulillah, dalam hadis dikatakan kalau ada manusia yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 70 tahun. Dan ada beberapa di sini yang sudah lewat 70 tahun.
Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk meraih kebahagiaan di alam akhirat nanti, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kebaikan kita menghadiri kajian ini setelah tadi kita melakukan qobliyah subuh, kemudian subuh berjamaah, kemudian kita berzikir kepada Allah, kita berdoa, dan sekarang melakukan sesuatu yang paling utama, yaitu mencari ilmu yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikannya bukan hanya untuk kita sebagai pelakunya, tapi juga untuk orang tua kita yang telah membimbing kita, mengantarkan kita kepada keadaan seperti ini. Kita yakin tanpa usaha yang dilakukan oleh orang tua kita, tanpa doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita, kita ini tidak akan seperti begini. Allah hakikatnya yang membuat kita begini, tapi syariatnya adalah orang tua kita. Dalam hadis dikatakan bahwa sosok manusia, individu itu mau dijadikan Yahudi atau Nasrani, itu bergantung kepada kedua orang tuanya. Dan kedua orang tua kita sudah melakukan yang benar, dan sekarang kita nikmat dalam keadaan seperti begini. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan juga kalau ada keluarga kita yang kurang sehat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk semakin hebat di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pertemuan bulan yang lalu kita membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat yang disebut ayatul kursi. Dan pada saat itu ada jamaah yang ingin membahas lebih luas tentang kursi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dulu dikatakan di akhir ayatul kursi, ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah itu, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uzuhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sekarang kita akan membahas tentang kursi, al-kursi. Apa yang dimaksud dengan kursi Allah itu secara lebih mendetil. Jamaah rahimakumullah, dari berbagai referensi, terutama yang diambil adalah kitab tafsir, ya. Dan tafsirnya diambil tentu dari dua kelompok besar, yaitu tafsir bil manqul dan tafsir bil ma'qul. Tafsir yang berdasarkan riwayat dan tafsir yang berdasarkan istihad pikiran murni, tentu yang dibimbing pikirannya oleh wahyu, oleh ayat Al-Quran, juga sunnah Rasulullah SAW. Al-Kursi di dalam surat ayatul kursi, dalam surat Al-Baqarah yang disebut ayat itu disebut ayatul kursi. Ayat itu dimulainya bukan dengan kata al-kursi, tapi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di bagian akhir ayat itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Apa yang dimaksud dengan al-kursi? Jamaah rahimakumullah, di situ disajikan ada 6 makna kursi. Yang ke-6-6-nya ini adalah pemikiran, pendapat, pemaknaan terhadap al-kursi yang dianggap paling sahih, paling dekat. Dan pemaknaan yang pertama
jamaah rahimakumullah, ini diambil dari riwayat Ibnu Abbas. Kemudian juga Ibnu Mas'ud di situ meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan al-kursi itu adalah maudi'u qadamai Rabbi, tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, wa huwa baina yadail arsy, dan al-kursi itu posisinya berada di hadapan arasy. Jangan kita membayangkan, tapi kita bisa dengan keterbatasan pikiran kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak akan bisa memahami hakikat yang sesungguhnya. Jadi kalau mengumpamakan ini adalah arasy, maka posisi kursi itu berada di depan arasy, tempat Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kedua kakinya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu, makna dari ayat itu yang pertama, bahwa Allah itu duduk di atas arasy. Cuman jangan membayangkan bagaimana duduknya Allah. Apakah Allah bersandar? Apakah Allah duduk tegak? Apakah tidak? Semuanya tidak akan bisa dibayangkan oleh kita. Semua hakikat Allah itu tidak akan bisa dibayangkan oleh kita. Hanya untuk menjelaskan keterbatasan kita, riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan, dan ini merupakan pemaknaan yang paling kuat dan tidak ada ulama yang menentang bahwa yang dimaksud dengan kursi adalah tempat Allah berpijak meletakkan kakinya. Allah itu duduk di atas arasy. Jadi kursi ini, ya kursi ini di bawah, kursi yang saya duduki di bawah, ya, berada. Duduknya di atas meja ini, kemudian kaki diletakkan ke atas kursi. Ini makna yang pertama. Jamaah rahimakumullah, kursi arasy. Bagaimana tentang arasy? Itu pun kalau kita pikirkan tidak akan pernah bisa sampai pikiran kita ke sana. Tapi di dalam riwayat juga antara lain dari Ibnu Mas'ud, kemudian juga Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa surga itu nanti akan ada 100 tahapan, 100 tingkat. Kalau kita kan membayangkan tingkat itu ke rumah atau hotel, ya, di tingkat berapa? Di surga itu ada 100 tingkatan, yang semuanya itu disiapkan untuk para mujahid fisabilillah yang berjuang di jalan Allah. Ibadah dengan beraneka ragam, dengan kualitas, dengan kuantitas yang berbeda. Kita ini kan kalau sholat tahajudnya mungkin ada yang 2 rakaat tambah witir 1, ada juga yang mungkin tahajudnya 4 rakaat kemudian witirnya 1 juga ada juga yang mungkin tahajudnya 4 rakaat kemudian sholat witirnya 3, bahkan ada yang tidak sama sekali. Jadi kita ini bermacam-macam. Maksudnya kita itu yang kita di sini dengan mereka yang di luar sana. Ada yang sholat subuhnya rutin berjamaah, bahkan sebelum azan subuh sudah ada di masjid, ada yang demikian. Ada juga yang menunggu qomat dulu dari rumah baru lari, ada. Bahkan ada juga yang tidak sholat berjamaah, di rumah saja. Bahkan ada yang tidak sholat,
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 100 tingkat di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi dari tingkatan-tingkatan surga melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surga Firdaus. Surga yang tertinggi, surga yang kualitasnya terbaik, surga yang fasilitasnya terlengkap. Dan di atas Firdaus itu ada Arsy. Ini sekedar Nabi menjelaskan kepada kita, ya. Dan pasti tidak akan terjangkau makna hakikinya, dan kita tidak boleh juga memikirkan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu kata Rasulullah makhluk Allah yang terbesar. Jadi kalau dunia ini adalah besar, langit ini adalah besar, tidak bisa mengalahkan besarnya Arsy. Jadi Arsy itu makhluk yang Allah ciptakan yang terbesar. Jarak, jamaah rahimakumullah, jarak antara satu level dengan level yang lain. Jadi jangan kita membayangkan, kan kita kalau di hotel jarak dari level 1 ke level 2 itu ya kira-kira sekitar 3 atau 3,5 meter, kan begitu ya. Antara jarak tahapan-tahapan di surga itu dari level yang pertama ke level yang kedua sampai level yang 100, satu tahapannya itu kata Rasul sama dengan jarak bumi dan langit. Bumi dan langit satu tahapannya. Jadi kalau kita mengkalkulasikan jamaah rahimakumullah 100 tahapan itu berarti 100 kali lipat bumi dan langit. Allahu Akbar. Allah itu Maha Agung. Jamaah rahimakumullah, Arsy makhluk Allah yang terbesar. Di bawah Arsy ada Firdaus, surga Firdaus. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jadi jangan hanya berdoa, ya Allah jadikan anak saya sebagai camat, jangan. Ya Allah jadikan anak saya sebagai guru, karena ternyata saya pun sebagai orang tua menjadi guru itu enak, ada sertifikasi. Ya Allah jadikan anak saya sebagai misalnya anggota DPRD, atau karena ya bapaknya hansip, ya Allah jadikan anak saya pun menjadi hansip. Ternyata menjadi hansip itu enak. Ya marimakumullah, mintalah kepada Allah kata Nabi Firdaus, surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua, saudara kita, keluarga kita menjadi ahli surga yang ada di dalam tahapan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, jadi kita mintalah kata Rasul yang paling istimewa di akhirat nanti, yaitu surga Firdaus. Dan di dalam surah Al-Mu'minun, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun itu ada pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang karakteristik manusia yang di dunianya ini yang nanti akan menjadi penghuni surga Firdaus. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagialah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Di situ qad masuk kepada aflaha fil madi, maknanya ditahqiq, untuk menjadikan sesuatu yang yakin akan terjadi, menggunakan fi'il madi padahal akhiratnya nanti belum terjadi.
menggunakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagialah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang sholat khusyuk itu panjang, tapi pendeknya, singkatnya, jamaah kalau kita ingin mengukur apakah sholat kita ini sudah khusyuk atau belum, bukan berarti tidak ingat sama sekali, hanya sholat saja, bukan. Khusyuk itu yang pertama dan yang harus ada di dalam sholat khusyuk itu, kita sadar kita tengah melakukan sholat. Sadar. Allahu Akbar, kita sedang menghadap kepada Allah. Dan menyadari semua apa yang kita lakukan. Jadi Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, ada beberapa aktivitas lain yang harus muncul di dalam diri kita. Di situ harus hadir niat. Allahu Akbar. Ini mau sholat apa? Oh, sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian di situ harus sadar ketika mengangkat tangan Allahu Akbar. Mengangkat tangannya itu adalah hukumnya sunnah, tetapi takbiratul ihramnya Allahu Akbar itu adalah rukun. Jadi kita harus sadar. Allahu Akbar. Jangan sampai rukun di dalam sholat kemudian kita yakini bahwa itu adalah sunnah. Itu bukan hanya tidak khusyuk, tapi sholat yang menurut fikih tidak sah. Jadi harus ada kesadaran. Allahu Akbar. Makanya imam dimanapun, kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, kelihatan menghayatinya. Karena di situ menghadirkan, bahkan ada tambahan, dia adalah sebagai imam. Imam lillahi ta'ala, hadir di situ. Sholat itu semua gerakan. Allahu Akbar. Tadi kalau orang baca Fatihah, oh ini adalah rukun sholat. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca kita surat apapun, ini adalah sunnah. Selesai membacakan surat kita ruku, Allahu Akbar, ruku, ini adalah rukun. Harus tumanina. Tidak boleh kita ruku seperti cek orang Sunda papatong kermisa. Cut gitu ya. Harus kita tumanina. Khusyuk terus sampai Assalamualaikum ke sebelah kanan, ini rukun. Assalamualaikum ke sebelah kiri, ini adalah sunnah. Sampai begitu. Ya Allah. Makna yang ada, bacaan dalam sholat itu harus kita pahami. Itu makna sholat khusyuk. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dari Allah, Tuhan sekalian alam, yang mengurus alam semesta, terus semuanya. Jadi kalau kita belum bisa begitu, usahakan supaya bisa begitu. Jadi kalau kita menggunakan waktu, gunakanlah waktu untuk itu. Karena amal yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah itu adalah as-sholat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin yang bahagia itu juga dia 'anil lagwi mu'ridun, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ghaflah, melupakan kepada Allah, asik, main kartu. Apakah ada kartu yang namanya gapleknya? Itu dari bahasa Arab, ufala, gaplek. Jadi kalau orang sudah gaplek, main gaplek, itu akan lupa segalanya. Malam hari berangkat habis sholat isya, bapak mau kemana? Kata istrinya,
mau ke pos kamling. Padahal sudah janjian dengan teman sama-sama pensiunan yang lain. Nanti malam kan malam minggu kurang ngaliwat di pos kamling sambil gapleh terus, lupa kepada istri pun, lupa kepada anak pun, yang ingat ini balap berapa. Terus saja konsentrasi ke situ. Bahkan ketika teman kita menjatuhkan kartu, ya harus yang mana yang kita jatuhkan, harus yang mana. Gapleh. Ada banyak permainan-permainan seperti begitu yang akan membuat manusia, dan itu disebut laghun. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sudah tidak ada lagi kegiatan begitu. Di lingkungan saya di sana di Cibiru, dulu teman-teman saya, maksudnya ada pengurus RW, ada pengurus RT. Begitu saya masuk Cibiru, itu hampir, bahkan bukan hanya malam minggu saja Pak, di malam-malam lain pun mereka main gapleh. Terus saya serang setiap ceramah. Sekarang mereka tidak ada gapleh lagi, alhamdulillah. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Jadi yang akan menjadi penduduk surga Firdaus itu antara lain dia sudah bisa dalam hidupnya ini menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang melakukan, mengerjakan, mengeluarkan zakat. Zakat harta, zakat fitri, zakat fitrah, zakat jiwa. Zakat jiwa itu hanya 1 tahun 1 kali dikeluarkan dengan jumlah yang sedikit. Dan jumlah yang sedikit ini jangan dianggap sepele. Orang-orang yang belum hebat keberagamaannya di kampung jauh di sana, insya Allah di sini tidak akan ada. Jadi kan menunggu keputusan dari Kementerian Agama. Misalnya zakat fitrah tahun A itu sebesar 40.000 per jiwa misalnya. Kalau dengan beras tidak akan berubah, tetap kalau dengan beras itu ya ukurannya. Masih ada yang mencari-cari supaya tidak terlalu mahal, maka dengan beras dan membeli beras yang harganya lebih murah. Jangan sampai seperti begitu. Jadi kalau kita mau berzakat fitrah, ya rahimakumullah, andaikan kita biasa mengkonsumsi beras yang 1 kilogramnya 20.000 rupiah, kemudian 2,5 kilo itu adalah menjadi 50.000 rupiah, upayakan cari beras yang harganya 30.000 rupiah per kilo. Kalau kita mau dengan beras, dan memang ada nilai keutamaan kalau dengan beras. Tapi begitu, jangan cari nilai, jangan mencari beras yang kualitasnya lebih rendah daripada yang biasa kita konsumsi. Sama dengan membayar fidyah seperti begitu ya. Jadi kita harus melebihkan dari apa yang kita konsumsi sehari-hari. Zakat harta, jamaah rahimakumullah, tunaikan oleh kita dengan sebaik-baiknya, dan itu akan memunculkan berkah. Zakat itu sendiri dalam bahasa Arab maknanya adalah an-numu, artinya tumbuh dan berkembang. Jadi kalau harta kita dizakati, maka harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh dan berkembang. Akan terasa kalau oleh petani menanam padi, dia mengeluarkan zakat, kemudian menanam lagi, tanamannya akan tumbuh dan berkembang dengan lebih bagus. Keberkahannya akan semakin besar. Walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim yuhafizun. Mereka yang menjaga farjinya, mereka yang menjaga kemaluannya. Lindungi, ya ma'rifakumullah,
penduduk Firdaus itu di dunianya seperti begitu. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Hanya untuk pasangan. Jadi bukan istri pemanaannya, karena ayat ini berlaku untuk para suami juga para istri, kecuali kepada pasangannya. Istri hanya untuk suami, suami hanya untuk istri. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, atau untuk hamba sahaya dulu yang dikuasai oleh mereka, yang mereka beli. Jadi para bapak zaman dulu punya istri, kemudian punya hamba sahaya. Hamba sahayanya perempuan, kemudian cantik, mau diperlakukan seperti istri itu boleh, tapi sekarang itu sudah tidak ada. Jangan sampai ada pemahaman seorang ayah, seorang kepala keluarga, dia punya pembantu perempuan karena sudah dibayar, kemudian dianggap bahwa pembantu itu adalah hamba sahaya. Bukan. Ya ma'rifahumullah, ini banyak cerita tenaga kerja wanita yang pulang dari Timur Tengah, tiba-tiba mereka kesini bawa anak, dan anaknya seperti orang Arab. Banyak cerita, kemudian banyak macam-macam ceritanya. Ada yang kalau suatu malam sudah disimpan amplop di bawah bantal, itu tandanya dia harus siap melayani. Ada yang majikannya langsung, ada juga yang anak majikannya. Kami ini banyak cerita. Saya sebagai peneliti melakukan penelitian tentang itu. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Ada anggapan di dalam diri mereka bahwa pembantu-pembantu perempuan, tenaga kerja wanita dari Indonesia atau dari negara manapun yang mereka bayar itu dipersamakan dengan hamba sahaya. Diberi uang itu untuk bonus. Jangan heran kalau ada pembantu rumah tangga yang pendapatannya berbeda dari yang lain. Rumah di kampungnya bertingkat, kemudian sawahnya juga berhektar-hektar. Antara lain banyak yang melakukan seperti itu. Ya Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Karena itu tidak dicela. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Pamanibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun." Tapi kalau ada di antara manusia yang melewati batas itu, suami bukan hanya untuk istrinya, istri bukan hanya untuk suaminya, fa ulaika humul 'adun, mereka itu yang melewati batas. Melewati batas yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar. Dan kalau melanggar itu kena hukuman. Di jalan kita ada batas di mana di lampu merah mobil harus sampai di garis itu. Di depan kita yang pakai mobil untuk sepeda motor, kemudian kita melewati batas untuk mobil, mengisi tempat yang untuk sepeda motor, dan di situ ada polisi, maka kita akan ditegur, setidaknya diperingatkan oleh polisi. Bapak tahu tanda ini? Dan di situ ada roda 2. Apa maksudnya? Akan ditegur oleh polisi. Faulaika humul 'adun, mereka itu yang melewati batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Calon penduduk surga Firdaus itu, mereka kalau diberikan amanah, mereka amanat. Mereka berpegang teguh dengan amanat yang diembannya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jika berjanji, menepati janji.
Kalau bicara soal amanat itu jangan langsung konotasi kita kepada pemimpin, bukan hanya itu. Kita semua bapak-bapak adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kita bertanggung jawab, kita harus amanah. Ibu-ibu pun selaku ibu dari anak, selaku ayah, selaku istri dari seorang suami, dia punya amanah yang harus ditunaikan, yang harus dilaksanakan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka yang menjaga sholatnya, menjaga sholat dilaksanakan tetap di awal waktu, kecuali ada uzur. Di awal waktu, berjamaah. Apa kata Allah di ayat yang berikutnya? Ulaika humul warithun. Mereka itu adalah yang akan mewarisi apa? Ulaika humul warithun. Mereka itu yang akan mewarisi apa? Surga Firdaus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Ini kata Rasulullah, ini terkait tadi dengan Aras, dan Aras itu berada di surga Firdaus. Kalau meminta, mintalah surga Firdaus. Makna yang pertama dari kursi tadi adalah tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada posisinya di depan Arsy. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ma ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna makna kursiyuhu ay ilmuhu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna kursi di dalam ayatul kursi itu adalah ilmu Allah. Ini juga logis bahwa luasnya ilmu Allah itu, jamaah rahimakumullah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi luasnya ilmu Allah itu seluas bumi dan langit. Tapi jamaah rahimakumullah, kata para sahabat yang lain, ini pentingnya kita mengambil pendapat para sahabat, karena kalau salah mereka ditegur langsung oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah langsung menegurnya. Jadi pemanaan kursi yuhu dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pada derajat yang kedua. Tapi kata ahli bahasa, tidak ada di kamus manapun makna kursi itu adalah ilmu, ya. Jadi tapi yang tadi yang pertama kursi, ya kursi, tapi kursinya adalah kursi Allah. Untuk apa? Untuk berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah duduk di atas Arsy. Kemudian yang ketiga, kita pengantarnya akan diakhiri di 5.30. Waktu terbit hari ini 5.28, dan di sini suka ditambah sambil menunggu pemberitahuan mulai waktu sholat, kita akan digunakan untuk tanya jawab, ya. Kemudian yang ketiga, al-kurasi wa fihi al-kurasa allati yujma'u fihal ilmu. Makna kursi yang ketiga itu al-karasiyu, jamak dari kursiyun. Itu ada namanya al-karrasah. Al-karrasah, jamaah rahimakumullah, buku catatan yang di situ dicatat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan membayangkan buku catatan ini juga sama dengan buku catatan kita. Kita dulu sejak mulai SD punya buku catatan, masuk SMP punya buku catatan, SMA buku catatan, kuliah pun masuk sekolah tinggi kita punya buku catatan. Buku catatan Allah berbeda, dan buku catatan Allah hakikatnya tidak akan ada yang bisa membayangkan seperti apa.
dan tidak boleh kita menanyakan tentang itu, karena menanyakan tentang itu sama dengan menanyakan tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah yang selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan al-kursi ini yang keempat, yaitu qudratuhu, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, allati yumsiku biha as-samawati wal ardh. Jadi Allah, kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menggenggam, di dalam mengatur, di dalam mengelola, di dalam mengurus langit dan bumi. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, jamaah ini waqila, ini pendapat sedikit sekelompok ulama yang jumlahnya tidak banyak. Waqila kursiyuhu ay arshuhu, kursi Allah itu adalah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ulama yang mengatakan demikian, karena jelas di dalam ayat itu ada arsyun, ada kursi, ya, maka bukan hal yang sama. Maka ini adalah pendapat sekelompok kecil para ulama yang mengatakan bahwa kursi yuhu ay arsyuhu, kursi itu adalah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah yang terakhir, yang keenam, ya, masih banyak sesungguhnya, tetapi dipilih 6 yang tertinggi, yang paling bisa diterima, termasuk diterima oleh para ulama. Kursiyuhu taswiru li azamatihi ta'ala. Jadi kursi itu untuk menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, itu untuk menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna kursi yang mau dimaksud. Di rupanya subuh ini kita ya baru bisa membahas ini. Insya Allah bulan yang akan datang kita masuk lagi kepada kitab yang kita tengah pelajari, yang waktu itu baru berakhir kepada ayatul kursi sebagai ayat yang paling mulia, yang paling agung di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, inilah pemaknaan al-kursi menurut para mufassir. Tadi Bapak sudah mengatakan yang pertama adalah makna yang paling banyak diterima oleh para ulama. Dan para ulama mengatakan itulah gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya menurut hadis ini di mana posisi kursi, di mana posisi aras, sudah sangat jelas. Aras, kemudian kalau Allah menghadap ke sana, tapi jangan membayangkan maka kaki Allah berada di atas, apa yang dimaksud dengan al-kursi. Aras makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar, dan aras itu adanya di atas surga Firdaus, dan surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi, yang paling istimewa, ada di tingkatan yang ke-100, dan dari tingkatan pertama kedua itu jaraknya antara bumi dan langit. Jangan membayangkan jarak di surga tadi, bumi dan langit juga, jamaah rahimakumullah, belum ada ilmuwan yang bisa menghitung berapa jarak bumi dan langit secara pasti. Itu baru estimasi, jamaah rahimakumullah. Luasnya bumi ini estimation, baru estimasi. Dari masyrik ke maghrib itu estimasi. Dari jamaah rahimakumullah selatan ke utara itu pun estimasi. Bahwa dunia bulan digambarkan oleh para ahli ilmu bumi itu pun adalah perkiraan manusia. Untuk menggambarkan itu semua, maka globe itu dibikin bulat, ya mahrimakumullah. Memang juga tidak
bukan berarti tidak ada argumen ya rahimakumullah. Ada beberapa argumentasi baik dari hadis maupun Al-Quran, tapi kita tidak usah mempertentangkan itu karena pembuat bola dunia itu adalah untuk memudahkan. Kalau tidak ada itu, bagaimana anak SD atau anak SMP ingin membayangkan belum pernah ke India, tapi India itu berada di sebelah mana? Belum pernah ke Thailand, tapi anak dengan melihat peta itu, melihat globe itu bisa menunjukkan bahwa Thailand itu sebelah sini, Malaysia itu adalah sebelah situ, kemudian juga misalnya Brunei Darussalam bahkan itu menyatu dengan pulau besar yang dimiliki bagian besarnya oleh Indonesia. Kita bisa menunjukkan itu semua. Ya ini pengantar, termasuk kalau ada pertanyaan yang terkait dengan pertemuan hari Minggu ya, yaitu tentang takdir, dan pada saat itu pun ada yang bertanya langsung setelah tertutup acara, dan kalau masih ada yang mau ditanyakan tentang takdir dan tentang Al-Kursi ini, kita masih punya waktu sampai nanti berbunyi tanda untuk melakukan sholat sunnah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, semakin memperkokoh, memperkuat akidah kita semua, memberikan pemahaman yang lebih luas kepada kita semua, sehingga dengan memiliki pemahaman yang luas itu kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Ini kuncinya. Jadi kalau kita sudah punya 6 pemaknaan dari Al-Kursi, maka kalau ada orang yang mengatakan salah satu dari yang 6 itu, oh iya, tapi itu adalah pendapat sebagian kecil ulama. Tapi kalau kita hanya tahunya satu, ketika ada orang yang berbicara ke-5, ke-6 dan seterusnya sebelumnya itu, maka kita akan cenderung menyalahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Pak? Ya, silahkan. Pak Rob, yang ingin ditanyakan, maaf kalau seandainya ini tidak pantas atau sesuatu yang kurang berkenan ditanyakan gitu. Ini yang mau saya tanyakan, kan seandainya kita masuk neraka ataupun masuk surga gitu ya. Nah, katanya kalau orang muslim nanti suatu saat semuanya masuk surga. Nah itu apakah bisa diprediksi berapa lama gitu di nerakanya gitu ya? Dan demikian juga ketika masuk surga gitu. Kan yang paling tinggi itu surga Firdaus gitu. Nah ketika kita bukan di surga Firdaus, apakah ada harapan gitu? Harapan untuk ditingkatkan surganya, dan itu bagaimana usahanya dan pemaknaannya? Apakah sesuai dengan amalan di dunia, atau mungkin ada rahmat Allah yang memindahkan kita ke surga yang lebih tinggi? Itu aja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Satu-satu saja. Ini pertanyaan luar biasa, pertanyaan yang hebat dan harus membuat kita optimis ya. Ini pertanyaan yang pertama ya, dan sangat berharga. Mari kita renungkan bersama-sama. Tadi ada surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Tapi sebelum itu, kan nanti manusia itu akan ada yang masuk ke dalam neraka, ada yang masuk ke dalam surga. Orang-orang yang beriman, satu yang harus kita yakini, walaupun ada sebesar darah saja di dalam diri kita, di dalam hati kita, keimanan kepada semua rukun iman yang 6. Bukan hanya iman kepada Allah, tapi rukun iman yang 6 ada di dalam diri kita, tapi tidak kuat. Di dunianya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, sedikit saja ketaatannya kepada Allah, tapi ada modal keimanan. Mungkin dia hanya sekedar bisa bersedekah dengan seteguk air. Pernah waktu di dunianya bersedekah dengan seteguk air. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis sahih yang rahimakumullah diriwayatkan,
Di neraka itu ada orang yang beriman yang paling berdosa. Pokoknya diputuskan oleh Allah, dia yang paling besar dosanya di antara orang yang beriman dari seluruh generasi manusia, mulai Nabi Adam sampai dengan nanti manusia yang terakhir. Paling besar dosanya, paling lama diazab di neraka, dan paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Ini teman-teman saya yang waktu di dunia suka gaplek sudah tidak ada, sudah di surga. Karena mereka hanya gaplek saja. Kalau dia berzina, korupsi, meninggalkan sholat, tapi beriman sudah tidak ada. Diseru oleh Allah, wahai hambaku, ini rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang seperti begitu pun masih mengatakan wahai hambaku. Keluarlah sekarang engkau dari neraka dan masuklah engkau ke dalam surga. Wah, ini di neraka sudah kosong teman-teman saya, maksudnya beriman. Yang asalnya banyak di situ. Bagaimana mungkin aku akan masuk ke surga? Barangkali di surga sekarang sudah penuh, kata dia. Ini dalam rangka Allah melalui Rasul menggambarkan betapa luasnya surga. Di neraka orang-orang yang beriman tapi berdosa sudah habis tinggal dia. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa masuk surga? Barangkali surga sudah penuh. Jangan kau bilang begitu, berangkat engkau ke surga. Begitu masuk ke surga, jamaah rahimakumullah, orang yang termaksiat di dunia itu tercengang. Ini luas begini, mana para ahli surga? Jadi kita jangan berbicara soal surga, ibu bapak. Katanya Indonesia itu penduduknya sudah padat ya. Jadi saya kalau jangankan berangkat ke Pulau Sumatera, saya pokoknya sudah mengendarai mobil dengan anak saya sampai ke ujung ke sana, ke Sumatera, ke Pulau nyebrang. Jangankan bicara di sana, kosong. Coba berangkat dari sini, misalnya ke Cianjur Selatan. Ini banyak tanah-tanah yang kosong, malah tidak terurus segala macam. Kaget, apalagi di surga nanti yang tidak akan pernah terbayangkan. Ya marimakumullah, semua orang yang ada keimanan di dalam dirinya, beriman kepada seluruh rukun iman, pasti akan masuk ke surga. Tetapi dalam hadis digambarkan setelah dia selesai menghabiskan penebusan terhadap dosa yang dia lakukan yang belum pernah terampunkan ketika dia di dunia. Ya marimakumullah. Jadi ini penting oleh kita dipahami. Ada dosa, kenapa masih ada dosa? Karena dia tidak memohon ampunan kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, kalau kita sebagai manusia didatangi oleh orang yang minta tolong kepada kita pagi-pagi, mau berangkat ke kantor, datang assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak boleh masuk sebentar, silahkan, ada apa? Bersilaturahmi. Kemudian yang kedua, barangkali Bapak bisa membantu saya pinjam uang, anak saya belum membayar UKT misalnya karena sedang kuliah. Boleh jadi kalau orang yang baik kemudian dia uangnya banyak, oh boleh. Tapi kalau orang yang banyak uangnya tapi dia tidak baik, kamu enak-enak saja. Manusia. Tapi orang yang baik tidak punya uang akan memberikan gambaran dengan gambaran yang penuh dengan narasi yang membuat dia punya harapan. Hari ini belum ada uang itu, tapi kita akan coba usahakan. Kamu berusaha, Bapak juga berusaha. Siapa yang duluan nanti dapat. Kamu berusaha coba datang ke Pak Haji aku. Dapat. Memberikan harapan. Allah Subhanahu wa ta'ala paling senang kalau ada hambanya yang bertaubat. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Berzina itu dianggap dosa besar, tapi yang lebih besar lagi adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi kalau orang itu waktu di dunia dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dulu waktu aku masih sibuk, waktu masih muda, karena sekarang saya sudah pensiun dan sudah tua, saya sadar masih dulu banyak sholat yang aku tinggalkan karena ada rapat,
setelah rapat kemudian masuk kantor, masuk ruangan, ada juga yang konsultasi sampai sholat diakhirkan, bahkan ditinggalkan. Aku sekarang bertaubat kepadamu dan aku akan memperbaiki sholatku sampai nanti aku menghadap kepadamu. Senang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membebaskan, mengampuni semua dosa yang pernah dia lakukan. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita bertobat kepadanya, kecuali satu, utang. Kita punya utang kepada orang lain, kita bertobat kepada Allah, ya Allah, aku bertobat kepadamu, aku punya utang banyak kepada teman-teman saya, tapi saya tidak akan membayarnya, hanya akan tidak pernah berutang lagi. Tidak bisa. Punya utang sekecil apapun harus dibayar. Ya Allah, mengutangkan, berutang, dua sisi yang berbeda. Jadi kalau bapak-bapak bisa meminjamkan kepada orang lain, misalnya janji 1 minggu, tapi sudah 1 minggu itu belum mampu membayar, ya. Tapi setelah 1 minggu bapak tidak bertanya-tanya, biarkan saja, barangkali dia belum punya. Kalau meminjamkan kita jangan suka cepat-cepat menagih. Ketika kita membiarkan dia belum bisa membayar, tidak membuat dia sakit, apalagi misalnya dia menjadi malu, menagih di depan umum itu sesuatu yang sangat memalukan, tidak boleh. Nanti orang yang suka memalukan orang lain itu akan dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berikan tempo, tenang saja, datangnya. Saya mengurus operasi, Pak. Tidak ada yang menggantikan di lingkungan dari dulu sampai sekarang. Bahkan para anggota Pak Tajul, kalau ketuanya bukan Pak Tajul, saya akan keluar. Habis sholat subuh kemarin, assalamualaikum waalaikumsalam, ya udah selesai dirinya. Datang seorang jamaah, Pak, saya sudah 3 bulan belum bisa membayar operasi. Tapi Bapak tidak menanyakan. Tapi kata istri saya, insya Allah di bulan Januari akan dilunasi semuanya. Tenang saja kalau belum ada. Bukan hanya uang sendiri, uang pribadi, uang koperasi. Kalau Bapak pengurus koperasi, kemudian memperlakukan orang yang meminjam seperti begitu, itu setiap hari sama dengan bersedekah dengan uang yang dipinjamkan. Jangan khawatir kalau ada orang yang meminjam uang kepada Bapak, kemudian belum membayar. Kalau Bapak bisa meminjamkan 100 juta, dia sudah jatuh tempo, tapi masih berikan waktu sama dengan setiap hari berinfak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 juta. Tenang, di dunia ini sementara, untuk di akhirat nanti kita pikirkan. Jamaah rahimakumullah, jadi nanti itu betapa akan banyak orang yang langsung masuk ke dalam surga tanpa ke neraka dulu, yaitu orang-orang yang bertaubat ketika di dunia ini. Ya Allah, aku pernah dulu korupsi waktu aku menjadi pejabat. Aku bertaubat kepadamu, tidak akan korupsi lagi, dan semua uang yang diperoleh dari hasil korupsi itu akan aku gunakan untuk membangun masjid. Selesai. Kalau tahu yang dikorupsinya itu adalah ini, yang dikorupsi itu uangnya Bapak Asep. Dulu itu dia baru menjadi PNS dari CPNS, punya rapelnya itu 10 juta, tapi saya hanya berikan 5 juta. Pak Asep masih ada, datang kepada Pak Asep. Pak Asep, saya dulu waktu menjadi wakil rektor 2 pernah mengambil uang Bapak 5 juta karena butuh sekali. Sekarang saya sudah punya uang 5 juta itu, akan dikembalikan kepada Pak Asep, dan saya mohon maaf. Taubat nasuha yang mau. Kemudian yang mau berapa lama kita akan berada di neraka? Bukan kita, mereka. Mudah-mudahan kita akan langsung masuk surga, kan begitu ya? Dengan amal-amal seperti begini. Ya, yang kita itu maksudnya umat Islam yang beriman, tapi yang berada di luar sana. Itu rahasia Allah. Yang ada penjelasan adalah bergantung seberapa banyak dosa yang dia lakukan.
Dan seberapa banyak amal soleh yang dia lakukan. Ya ma'rifahumullah. Jadi kalau kita melakukan dosanya hanya sedikit, ya sebentar saja. Tapi sebentar di neraka itu berbeda dengan sebentar di dunia. Jadi 1 jam itu sama dengan 1000 tahun. Jangan dikira. Makanya hindari segala apa yang akan mengantarkan kita ke neraka. Hindari. Perbuatlah kebaikan yang akan membuat kita langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah ya ma'rifahumullah. Orang ini sekedar untuk menghargai kita semua yang kata Rasul disampaikan ya ma'rifahumullah. Jadi kalau orang sudah biasa rutin melaksanakan qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, pokoknya itu dia lakukan itu di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia punya kebaikan lebih hebat daripada langit dan bumi. Dalam makna lain kata para ulama, orang yang demikian itu akan langsung masuk ke dalam surga. Satu lagi ya, apakah nanti bisa masuk kalau udah kita di surga level ke-8 misalnya, mau ke yang ke-100, apa bisa tidak terjadi? Itu bergantung kepada amal perbuatan di dunia. Yang ada adalah di dalam hadis digambarkan kita hanya sekedar bisa berkunjung. Jadi kalau ibu, bapak berteman dengan orang yang salih sekarang di dunia, baik kepada orang yang salih, kemudian orang yang salih itu menjadi penghuni surga Firdaus, maka kemudian nanti akan bertemu di sana. Jadi kita bisa akan berkunjung, tapi itu tidak untuk selamanya. Saya dengan kepala biro, waktu jadi kepala biro di hotel kan beda kelasnya ya, beda ruangannya. Pak kepala biro itu ruangannya yang paling hebat, kalau saya yang biasa. Tapi saya kan boleh masuk ke ruangan hotel, ke kamarnya Pak Kepala Biro. Assalamualaikum, datang kepada Pak Biro, kemudian ngobrol-ngobrol pun enak sekali di sini. Nah seperti begitu. Dalam hadis digambarkan kalau orang yang bergaul dengan orang yang soleh, senang kepada orang yang soleh, nanti pun akan dipertemukan oleh Allah di sana. Di surga itu manusia akan disatukan dengan orang yang pada saat di dunia bersama-sama. Jadi para bapak sekarang, para ibu di masjid ini berada, nanti masuk ke dalam surga semuanya akan bertemu dan lebih nikmat dari sekarang. Sekarang habis kajian hanya ada sajian itu kan, oh nanti di surga luar biasa. Dan itu yang menyiapkan itu jelas ya Allah akan diselamatkan dari api neraka. Kata Rasul, jaga dirimu walaupun dengan sebutir kurma. Itu satu meja. Ya Allah, mereka yang terlibat semuanya di situ, insya Allah akan menjadi ahli surga. Masih banyak saya yang bertanyakan, boleh nanti saja di pertemuan yang akan datang ya. Jadi ini baru bahwa upaya kita di dunia inilah yang akan mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kurangan karena tanda untuk melakukan sholat sudah tiba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.